Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikoma Sonia Gani Mehlan, NIM 18170411109 dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Store Atmosfer pada Kepuasan Pelanggan Coffee Shop Dekayuan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah Bali saat ini mengalami suatu fenomena perkembangan kedai kopi atau coffee shop yang cukup meningkat. Banyaknya kedai kopi memicu adanya persaingan, salah satunya adalah Dekayuan. Dengan adanya manfaat yang telah diberikan seperti rasa nyaman, fasilitas yang disediakan, menyebabkan timbulnya kepuasan bagi pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertahankan oleh Dekayuan dalam menjalankan bisnisnya. Adapun permasalahan yang diambil yaitu dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu tabel penjualan coffee shop yang menunjukkan bahwa penjualan kopi pada Dekayuan sebagian besar mengalami penurunan karena kurangnya wawasan pelayanan mengenai produk knowledge dari produk yang dijual sehingga rasa kopi berubah-ubah. Dan pada tabel kedua, yaitu tabel keluhan pelanggan dari Dekayuan, di mana pelayanan yang diberikan karyawan memiliki respon yang tidak baik terhadap konsumen, baik saat konsumen mau datang maupun konsumen ingin meninggalkan kafe. Dan pada store atmosfernya, yakni kurangnya kebersihan dan kenyamanan kafe, lokasi kafe yang tidak strategis, dan parkir yang disediakan kurang luas dan kurang nyaman. Selanjutnya, research gap dalam penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Gofur 2019 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Prihatma 2020 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Darmanto dan Arianti 2020 menyatakan bahwa store atmosfer berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kusdiantoro 2015 menyatakan bahwa store atmosfer tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu penjualan kopi mengalami penurunan pada bulan Juni sampai Agustus dikarenakan menurunnya kepuasan pelanggan. Yang kedua, terdapat variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan seperti kualitas pelayanan dan store atmosfer. Dan yang ketiga yaitu adanya kesenjangan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosfer terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosfer terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan dan store atmosfer berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop Dekayuan? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop Dekayuan? Yang ketiga, apakah store atmosfer berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop Dekayuan? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosfer terhadap kepuasan pelanggan coffee shop Dekayuan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop Dekayuan. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh store atmosfer terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop Dekayuan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen, khususnya manajemen pemasaran tentang kualitas pelayanan dan store atmosfer terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai tambahan informasi dan pertimbangan atau masukan dalam menentukan kebijakan mengenai kualitas pelayanan dan store atmosfer untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya pada kajian teori. Menurut Kotler dan Keller 2009 halaman 138-139, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. Menurut Kotler, dalam Suwardi tahun 2011, indikator kepuasan pelanggan terdiri dari repurchase atau pembelian ulang, word of mouth, menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama, dan citra perusahaan. Menurut Parasuraman et al. 1988 mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai perbandingan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang diterimanya. Dalam penelitiannya,
merumuskan 10 dimensi kualitas pelayanan yang dipertajam menjadi 5 dimensi yang dikenal sebagai SERVQUAL. Kelima dimensi inilah yang selanjutnya menjadi indikator dari kualitas pelayanan. Yang pertama, reliability, yang kedua, responsiveness, yang ketiga, assurance, yang keempat, empathy, dan yang kelima, tangibles. Menurut Bermans dan Evans, 2010 halaman 508, store atmosphere merupakan karakteristik fisik yang sangat penting dalam menciptakan suasana nyaman bagi konsumen yang berada di dalam toko dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi gambaran konsumen dan perilaku konsumen. Menurut John Mowen dan Michael Minor 2002, halaman 140 menyebutkan indikator store atmosphere yaitu yang pertama ada layout, yang kedua suara, yang ketiga bau, yang keempat tekstur, dan yang kelima desain bangunan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini yaitu penelitian oleh Abdul Ghaffur 2019. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan harga secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan secara parsial kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anang Kusdiantoro 2015 menyatakan bahwa store atmosphere dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan store atmosphere. Kualitas layanan dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penelitian oleh Tri Sundari 2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga, dan store atmosphere secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir ini dapat dilihat sebagai berikut, di mana X1 dan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tersebut, penulis dapat membuat hipotesis penelitian, yaitu yang pertama H1, ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dan store atmosphere terhadap kepuasan pelanggan. H2, ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dan H3, ada pengaruh yang signifikan antara store atmosphere terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rancangan penelitian. Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal, yaitu untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Tahapan dalam desain penelitian kualitatif kausal terdiri dari yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengkaji teori, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, mengolah data, dan yang keenam, menarik kesimpulan. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pelanggan dekayuan yang sudah pernah melakukan pembelian lebih dari 2 kali produk di kafe tersebut. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan sebagai X1, store atmosphere sebagai X2, dan kepuasan pelanggan sebagai Y. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan dekayuan. Karena jumlah populasi yang sangat banyak dan tidak diketahui pasti jumlahnya, maka dilakukan pengambilan sampel dalam penelitian ini. Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode non-probability sampling, yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun kriteria responden yang dapat diambil sebagai sampel, yang pertama, pelanggan dekayuan yang sudah pernah melakukan pembelian lebih dari 2 kali produk di kafe tersebut, dan yang kedua, konsumen yang berumur di atas 17 tahun. Selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pencatatan dokumen dan kuesioner sebagai sumber data. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data dalam suatu penelitian tentu harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini, pengujian instrumen dilakukan agar dapat memperoleh keakuratan data. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, karena dalam penelitian ini menguji pengaruh dari variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan dan store atmosfer terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam uji hipotesis, dilakukan uji F untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara simultan, dan uji T untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara parsial.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.